Apabila tumornya terus bertumbuh tidak ada pengobatan, tentunya akan semakin membesar. Dan gejalanya ternyata tergantung. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara menentukan kanker payudara, tentunya ada beberapa teknik. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kanker payudara, apa yang disebut gejala dan tanda itu memang sangat berkaitan dengan perjalanan penyakit itu sendiri. Jadi karena kita tahu bahwa penyakit kanker itu dimulai dengan tadinya tidak ada menjadi adanya sel-sel kanker. Nah, tentunya pada fase awal di mana dia masih sangat kecil sama sekali tidak bergejala. Tetapi makin bertambahnya ukuran dari tumor payudara itu atau kanker payudara barulah akan terjadi gejala atau tanda. Jadi umumnya yang paling sering kita jumpai di klinik adalah tentunya benjolan. Nah, benjolan itu bervariasi ukurannya dari mulai yang masih kecil sampai yang sudah besar. Apabila tumornya terus bertumbuh tidak ada pengobatan, tentunya akan semakin membesar. Kalau dia mengenai kulit, tentunya kulitnya akan menjadi luka. Kalau dia mengenai ke dinding dada apalagi tulang, mungkin pasien akan merasakan rasa sakit. Dan bila lebih hebat lagi tentunya akan menyebar misalkan ke kelenjar getah bening sehingga ada benjolan di ketiaknya misalkan atau di namanya kelenjar getah bening di atas tulang selangka. Dan apabila berlanjut terus akan menyebar ke tempat yang lebih jauh dan gejalanya ternyata tergantung. Kalau dia misalkan mengenai paru-paru bisa batuk-batuk ataupun sesak. Kalau dia ke tulang bisa terasa sakit di tulang-tulangnya. Dan bila ke otak tentunya akan terjadi mual, muntah dan bisa kejang-kejang dan demikian seterusnya. Tetapi sekali lagi yang harus kita ingat bahwa usahakanlah agar kita tidak menunggu sampai gejala itu datang. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus melakukan deteksi sedini mungkin sehingga kita bisa menemukan kanker payudara tanpa gejala. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara menentukan kanker payudara, tentunya ada beberapa teknik, ada beberapa pemeriksaan. Nomor satu yang akan memastikan adalah tentunya namanya pemeriksaan patologi anatomi, jadi dengan biopsi. Nah, tetapi sebelum itu sebetulnya ada beberapa pemeriksaan lain yang bisa menunjang. Satu, misalkan dari pemeriksaan dokter. Kadang-kadang dokter sudah bisa agak mengarahkan apabila misalkan benjolan itu cukup jelas tanda-tandanya. Atau dengan bantuan pemeriksaan penunjang, misalkan USG ataupun mamografi. Nah, nanti dengan data-data tersebut barulah kita tentukan untuk menentukan apakah pasiennya perlu dibiopsi atau tidak. Karena sekali lagi yang paling menentukan untuk dia menderita kanker atau tidak adalah dengan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, jadi sekali lagi jangan takut untuk memeriksakan diri karena tidak semua benjolan payudara adalah kanker. Kira-kira hanya sekitar 15% saja benjolan pada payudara yang ternyata satu kanker. Jadi segeralah datang untuk memeriksakan diri. Nah, apabila seseorang sudah diketahui menderita kanker payudara, selanjutnya kita harus menentukan dia tingkat keparahannya atau istilah lainnya stadiumnya sudah sampai mana. Karena pengobatan selanjutnya itu tergantung dari stadiumnya. Secara mudah, kalau stadiumnya makin awal, pengobatan utamanya adalah operasi. Tapi kalau pengobatannya atau stadiumnya sudah lebih lanjut, pengobatannya adalah dengan pemberian obat-obat yang sifatnya sistemik atau masuk ke seluruh tubuh. Demikian sahabat Portal Kanker, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.